Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Doa saya kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja dalam perlindungan dan dalam kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bagikan renungan yang saya beri judul Bagaimana Bangkit dan Menjadi Saksi. Firman Tuhan di Yesaya 60 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Apa maksudnya? Bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi saksi di situasi pandemi COVID-19 ini? Mari kita baca bersama-sama Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pasal 60 kitab Yesaya adalah bagian lanjutan kitab Nabi Yesaya yang berbicara mengenai pengharapan akan masa depan bagi bangsa Israel, yang mana mereka baru pulang dari pembuangan, di mana kondisi mereka sangat memprihatinkan. Mereka lelah, mereka letih, tidak hanya secara fisik karena di sana mereka menjadi budak, mereka tertekan, mereka ditindas. Mereka juga mengalami kelemahan secara rohani. Mereka kehilangan pengharapan akan janji-janji Tuhan. Kehendak Tuhan adalah untuk umatnya tidak terus terpuruk di dalam keputusasaan atau menyerah atau hilang akan janji-janji yang Tuhan pernah berikan. Tuhan mau umatnya bangkit dan menjadi terang. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Kita mengalami pandemi ini dalam beberapa bulan ini, mungkin kita mengenakan dampak daripada pandemi ini. Pandemi 19 ini kita kena dampaknya. Banyak hal yang terjadi, banyak keadaan-keadaan yang tidak enak yang kita harus lewati. Tetapi Tuhan mau untuk kita tidak menyerah. Tuhan mau kita bangkit dengan kekuatan Dia, dengan kekuatan Tuhan, untuk kita bangkit, untuk kita menjadi terang. Bagaimana kita bisa melakukan keinginan Tuhan ini? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi saksi? Hal yang pertama yang saya mau bagikan adalah kita perlu menerima terang itu. Atau kalau kita yang sudah menerima terang itu, kita perlu sadar bahwa terang itu ada di dalam kehidupan kita. Bahwa ada terang itu di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Terang ini lawan daripada kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Tidak ada pengharapan. Tetapi kedatangan Yesus memberikan cahaya, memberikan pengharapan, memberikan masa depan yang baik buat setiap kita yang percaya. Siapa terang itu? Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat ini sangat-sangat jelas mengatakan bahwa Yesuslah terang dunia. Sewaktu kita mengikut Dia, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Sewaktu kita percaya, sewaktu kita menerima Dia, terang itu ada di dalam kita. Dalam Alkitab, terang juga digunakan melambangkan Allah dan firman Allah. Dan setiap orang yang mengimani Yesus, dia ada di dalam terang itu. Bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa kita yang percaya Yesus, kita dikatakan sebagai terang dunia. Matius 5 ayat 14 bahwa kamulah terang dunia. Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Kalau saudara dan saya adalah murid Yesus, Yesus sedang berkata kepada saudara dan saya bahwa kita adalah terang dunia. Amin. Waktu kita menjadikan Yesus Tuhan dalam kehidupan kita, Dialah
yang menerangi kehidupan kita. Dengan menerima terang ini, kita bisa menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara, sewaktu kita menerima terang ini, sewaktu kita sadar ada terang Kristus di dalam hati kita, kita bisa bangkit dan menjadi saksi. Amin. Kita bisa bangkit dan menjadi saksi. Saya menerima terang ini atau saya menerima Yesus waktu saya masih kelas 3 SMA. Saya merasakan bahwa kegelapan di dalam kehidupan saya diterangi oleh Kristus, diterangi oleh firman-Nya. Dan terang inilah yang memampukan saya untuk menjadi saksi. Ada satu kesaksian seorang mahasiswa semester 2. Anak ini belum ikut Victory Weekend. Anak ini belum lama terima Yesus. Dia dari latar belakang yang broken home. Dia tertolak, dia kecewa sama Tuhan. Tapi sewaktu dia menerima terang Kristus, dia mengalami kehidupan yang diubahkan. Dia bisa melihat bahwa di dalam Yesus ada masa depan. Bahkan di situasi seperti itu, dia bisa menjadi berkat buat kakak seniornya, di mana dia hanya berkata hal yang simple. Dia hanya bilang, "Kak, boleh saya mendoakan kakak?" Dan kakak seniornya bersedia didoakan, dan Tuhan menjamah kakak senior tersebut. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat, tidak tergantung seberapa hebat kita tahu akan firman. Tidak tergantung seberapa hafal kita kepada ayat firman. Tetapi sewaktu terang itu ada di dalam kita, terang itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan mahasiswi ini lewat hidupnya, kehidupan kakak rohaninya, kehidupan kakak seniornya, mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Karena Tuhan bekerja. Amin. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa bangkit menjadi saksi? Yang kedua, kita perlu tinggal di dalam terang itu. Setelah kita menerima terang itu, kita percaya kepada terang itu, kita perlu tinggal di dalam terang itu. Maksudnya adalah kita izinkan terang itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita izinkan terang itu mentransformasi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka, orang-orang di sekeliling kita melihat bagaimana tingkah laku kita. Mereka tidak hanya melihat, seseorang, di sini dia hebat tentang Alkitab, pintar, hafal ayat. Tidak cukup. Itu tidak cukup. Tapi orang lebih melihat bagaimana sikap kita. Apakah kita peduli terhadap orang lain? Apakah kita mengasihi orang lain? Bagaimana kita berespon sewaktu kita ada masalah? Bagaimana kita bisa mengalami ini sewaktu kita tinggal di dalam terang itu? Sewaktu kita tinggal di dalam firman. Sewaktu kita izinkan firman-Nya memperbaharui pikiran kita. Sewaktu kita mengizinkan firman-Nya memperbaharui hati kita, mentransformasi setiap kehidupan kita, mentransformasi setiap karakter-karakter kita yang tidak sesuai firman. Kita izinkan firman-Nya menerangi hati kita. Dan disitulah orang akan melihat ada hidup yang berubah. Dan mereka akan ingin juga mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Ini yang terjadi dengan teman saya. Sewaktu dia memutuskan terima Tuhan, dia dari latar belakang yang cukup memprihatinkan, mengalami masalah yang bertubi-tubi, kehidupannya dalam gelap. Tapi sewaktu terang Tuhan datang dan dia menerima terang itu, dan dia hidup di dalam terang, waktu dia menerima terang, dia rindu, dia haus dan lapar akan kebenaran. Dia rindu mengenal Tuhan dan hidupnya mulai diubahkan. Dia meninggalkan kehidupan gelapnya yang lama dan dia hidup di dalam firman. Sekalipun temannya mengatakan munafik dan sebagainya, tetapi dia tetap melihat bahwa terang Tuhan yang sudah menyinari hatinya itu, dia mau tetap tinggal di dalam terang itu. Hidupnya diubahkan.
Dan ada satu temannya yang mulai melihat ada perubahan di dalam kehidupannya. Dan lewat ibu ini, temannya ini juga boleh mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa sewaktu kita tinggal di dalam terang, terang itu mengubahkan kehidupan kita. Terang itu mengubahkan atau mentransformasi setiap hal-hal yang gelap dalam kehidupan kita. Dan hal ini bisa menjadi kesaksian buat oikos kita, buat komunitas kita, buat teman-teman kita, buat orang-orang yang sedang menantikan terang ini. Amin. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi saksi? Kita perlu berjalan bersama-sama dengan terang itu. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kehebatan kita. Ada firman Tuhan mengatakan, bukan dengan kuat gagahku, melainkan oleh karena rohmu, kata Tuhan. Sewaktu kita menerima terang itu, rohnya ada di dalam kita. Dan sewaktu kita menerima Roh Kudusnya akan memampukan kita untuk kita menjadi saksi. Kita perlu melangkah. Tidak cukup hanya diam. Kita perlu melangkah. Kita perlu lakukan sesuatu. Ada satu tindakan yang kita lakukan. Seperti yang mahasiswi semester 2 tadi lakukan. Dengan sengaja dia mendatangi kakak seniornya. Dan menawarkan untuk mendoakan. Selebihnya Tuhan bekerja. Amin. Saya dengan sengaja mendatangi seorang ibu ini. Dan saya melihat bahwa dia membutuhkan Yesus. Saya hanya membangun hubungan sampai pada waktunya ada kesempatan di mana saya bisa bagikan Yesus di dalam kehidupannya. Perlu tindakan melangkah bersama terang itu. Karena waktu kita berjalan bersama terang itu, Tuhan sendiri menjamah kehidupan orang-orang yang hilang pengharapan, yang putus asa. Mungkin mereka yang dalam kegelapan, mereka yang terikat atau terbelenggu akan sesuatu. Kuasa hadiratnya sanggup menjamah kehidupan orang siapapun itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan Matius pasal yang kelima ayat ke-16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini Tuhan Yesus mengatakan kepada saudara dan saya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Amin. Ini kehendak Tuhan. Tuhan mau kita tidak menyimpan terang itu. Tetapi biar terang yang ada dalam kita menyinari orang-orang yang membutuhkan Yesus, mereka yang ada di dalam kegelapan. Inilah yang Tuhan mau. Kita yang telah menerima terang Tuhan, hidup di dalam terang itu, Dia mau kita bercahaya di depan orang. Sehingga lewat hidup kita ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Lewat hidup saudara dan saya, kita menjadi terang, kita menjadi berkat, kita menjadi pembawa kabar baik buat mereka yang menantikan terang itu. Mereka yang menantikan Yesus, mereka yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saya percaya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan lebih dari cukup buat saudara dan saya untuk bangkit dan menjadi terang di situasi pandemik ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, bahwa terang yang telah kami terima memampukan kami untuk bangkit, memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Aku berdoa Tuhan buat setiap kami yang mendengar pesan firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati, menjamah setiap pikiran, menjamah setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Untuk kami sadar bahwa terang Tuhan ada pada kami. Terang Tuhan ada atas kami.
untuk kami bangkit dan menjadi terang. Kami menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif bagi komunitas, bagi oikos dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga Bapa dipermuliakan. Haleluya, amin. Tuhan